sebagai kader Gidi kerja di Provinsi Papua. DPR Papua Tengah Nekiron Wonda hadiri perayaan HUT GIDI ke-63 di Kimi. Nabire, Papua Tengah Papedanews.com Rabu, tanggal 11 Februari tahun 2026, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Provinsi Papua Tengah, Nekiron Wonda, SAB, menghadiri rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun HUT Gereja Injili di Indonesia GIDI ke-63 yang berlangsung di Gereja Pison Kimi, Klasis Teluk Kimi, Nabire Timur. Perayaan HUT GIDI ke-63 ini menandai perjalanan panjang pelayanan gereja sejak tanggal 12 Februari tahun 1962 hingga tanggal 12 Februari tahun 2026, sebagai salah satu gereja terbesar dan berpengaruh di tanah Papua dalam bidang rohani, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Gereja Injili di Indonesia GIDI lahir dari gerakan penginjilan di pedalaman Papua pada awal 1960-an dan resmi berdiri pada tanggal 12 Februari tahun 1962. Sejak awal berdirinya, GIDI tumbuh sebagai gereja pribumi yang memberitakan Injil sekaligus membangun martabat masyarakat Papua melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan sosial. GIDI berkembang pesat di wilayah pegunungan tengah Papua, kemudian meluas ke wilayah pesisir hingga kota-kota besar di tanah Papua. Gereja ini dikenal kuat dalam pembinaan generasi muda, pelestarian budaya lokal, serta penguatan persatuan dan perdamaian masyarakat Papua. Klasis Teluk Kimi saat ini membawahi 12 jemaat yang tersebar dari Nabire hingga Manokwari, dengan satu jemaat berada di wilayah Manokwari. Sesuai undangan tingkat klasis, seluruh jemaat membentuk panitia yang bekerja selama 2 bulan dalam persiapan perayaan melalui berbagai kegiatan pertandingan, lomba rohani, dan kegiatan sosial. Perayaan HUT GIDI ke-63 dilaksanakan secara besar-besaran di tingkat klasis Nabire Timur Teluk Kimi sebagai wujud syukur atas perjalanan pelayanan gereja. Dalam keterangannya, Nekiron Wonda menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh jemaat GIDI. Sebagai pemerintah Provinsi Papua Tengah dan sebagai kader GIDI, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-63 kepada gereja GIDI di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire, ujar Nekiron Wonda. Ia menjelaskan bahwa klasis Nabire merupakan klasis pertama yang kemudian melahirkan klasis Wayu Anggar dan klasis Teluk Kimi. Pada tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024 dilakukan pemekaran, dan melalui konferensi klasis di wilayah Yamo, Kabupaten Puncak pada 2025, klasis Teluk Kimi ditetapkan secara definitif. Saat ini klasis Teluk Kimi mencakup 4 wilayah pemerintahan dan 12 jemaat. Ini adalah bukti pertumbuhan pelayanan gereja yang sangat pesat, katanya. Nekiron Wonda juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, Gubernur, Wakil Gubernur, DPR Papua Tengah, MRP, dan seluruh OPD atas dukungan terhadap kegiatan gereja. Pemerintah provinsi selalu membantu kegiatan gereja di tingkat daerah maupun klasis, baik melalui dana maupun fasilitas. Saya sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR Papua Tengah menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan daerah dan OPD, sehingga panitia dan pemuda dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tertib, dan positif, tambahnya. Baik, terima kasih. Hari ini tanggal 11 Februari 2026, kami Klasis Teluk Kimi, gereja di Indonesia, Klasis Teluk Kimi, 12 jemaat dari Nabire sampai di Manokwari sana Soi Gunung, karena satu jemaat di sana di Manokwari. Makanya kami seluruh jemaat itu kemarin sesuai dengan undangan tingkat klasis, kami sudah bentuk panitia dan panitia bekerja dalam 2 bulan. Jadi begitu bekerja keras,
melalui pertandingan dan lain-lain sampai hari ini hari ya itu adakan kegiatan ibadah besar-besar di tingkat klasis Nabire Timur Telukimi. Jadi kami sebagai pemerintah Provinsi Papua Tengah lebih khusus Kander Gidi menyampaikan selamat ulang tahun Gereja Gindi Injili di Indonesia setanah Papua, lebih khusus Provinsi Papua Tengah Kabupaten Nabire. Karena di sini kita pertama itu satu klasis Nabire, tetapi Nabire klasis pertama lahirkan klasis Wahyu Anggar dan klasis Telukimi. Jadi kemarin tahun 2023-2024 itu caretaker, tapi sekarang 2025 konferensi klasis besar-besar di wilayah Yamo di Kabupaten Puncaknya mereka susahkan bahwa definitif. Makanya kami klasis Telukimi sekarang sudah definitif. Di dalam itu 4 kepala daerah, 12 Mahat. Maka kami sebagai Kander Gindi kerja di provinsi maupun kabupaten, 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah ini sangat bersyukur kepada kita punya seluruh jemaat Gidi dan lebih khusus lagi pemerintah Provinsi Papua Tengah. Begitu kita kegiatan gereja maupun tingkat daerah atau tingkat klasis itu selalu bantuan dan lain-lain. Bapak Gubernur Provinsi Papua Tengah, Wakil Gubernur dan pimpinan DPR MRP selalu membantu kami dana. Oleh karena itu panitia dan seluruh pemuda adakan kegiatan suset, aman, positif itu melalui itu. Makanya saya sebagai anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Wakil Komisi 2, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi, gubernur, wakil gubernur dan beberapa pimpinan OPD di Papua Tengah. Jadi saya sebagai selaku pemuda Gindi dan seluruh jemaat, seluruh hamba Tuhan, Badan Pekerja Klasis Teluk. Ia berharap gereja GIDI terus bertumbuh dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan manusia Papua. Saya berharap GIDI dan seluruh jemaat, khususnya Badan Pekerja Klasis Telukimi, terus bertumbuh dalam iman dan pelayanan serta memberi kontribusi nyata bagi pembangunan tanah Papua, tutupnya. Perayaan HUT GIDI ke-63 di Gereja Pison Kimi dihadiri oleh pimpinan gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, serta jemaat dari berbagai wilayah di Klasis Telukimi. Kegiatan berlangsung dalam suasana ibadah syukur, pujian rohani, dan refleksi perjalanan pelayanan gereja selama 63 tahun di tanah Papua. Muhammad Irfan, papedanews.com melaporkan.